Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahmawan dan saya merupakan salah satu dosen di program studi pendidikan IPA S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo, Madura. Dalam video berikut ini, saya akan mendemonstrasikan salah satu bentuk pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu. Salah satunya yaitu mata kuliah pengembangan asesmen. Mata kuliah ini ada di semester 6 dan jumlah SKS-nya yaitu sebanyak 3 SKS. Beberapa kemampuan yang diharapkan dapat dihasilkan melalui mata kuliah pengembangan asesmen ini. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami perbedaan, apa itu pengukuran, tes, asesmen, dan evaluasi. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami bentuk dan indikator dari soal berpikir kritis. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu merancang soal berpikir kritis. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi soal berpikir kritis yang telah mereka buat dan juga soal berpikir kritis yang rekan-rekannya buat. Yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu memahami bentuk dan indikator dari soal literasi sains. Yang keenam, mahasiswa diharapkan mampu merancang suatu soal literasi sains. Dan yang terakhir, mahasiswa diminta untuk mengevaluasi soal literasi sains yang telah mereka buat dan juga rekan-rekannya buat. Untuk memperoleh kemampuan-kemampuan yang diharapkan sebelumnya, maka mahasiswa akan melalui suatu proses pembelajaran pada mata kuliah pengembangan asesmen menggunakan beberapa model. Yang pertama, yaitu direct instruction, di mana dosen mendeliver materinya secara langsung, baik tentang berpikir kritis maupun literasi sains. Yang kedua, model project-based learning, di mana mahasiswa kerja secara mandiri melalui proses bimbingan demi bimbingan dari hari ke hari dan kerja mandiri dan juga kerja berkelompok untuk bisa mengembangkan soal yang diharapkan, baik soal literasi sains maupun soal berpikir kritis. Yang ketiga, yaitu model cooperative learning tipe to stay to stray. Melalui model ini, mahasiswa diminta untuk bisa mengevaluasi apa yang telah mereka buat. Dalam mata kuliah ini, ada beberapa penilaian yang menjadi indikator atau tolak ukur kesuksesan mereka dalam memperoleh kemampuan-kemampuan yang diharapkan. Yang pertama, yaitu penilaian terhadap project, yaitu dengan komposisi 50%. Yang kedua, yaitu penilaian terhadap produk yang mereka hasilkan berupa soal dengan komposisi 10%. Yang ketiga, yaitu penilaian presentasi bagaimana cara mereka mendeliver pemahaman mereka dengan komposisi 10%. Yang keempat, yaitu penilaian keaktifan mereka, bagaimana mereka aktif di kelas. Dan yang kelima, penilaian peer atau peer assessment dengan komposisi 10%. Itulah sekelumit informasi mengenai karakteristik pembelajaran dari mata kuliah pengembangan asesmen yang akan saya demonstrasikan dalam video berikut. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua ya? Hadir. Saya coba absen ya. Widi, Aulia. Oke, Adinda. Leni. Hadir, Bapak. Putri Cahaya. Anto. Hadir, Dia Nisa. Alfira. Hadir, Bapak. Caci. Hadir. Umi. Hadir. Andre. Eva. Oke, baik. Hari ini merupakan kegiatan evaluasi perkuliahan pengembangan asesmen ya. Kemarin kita sudah melakukan project yang model assessment ya. Apa yang kalian lakukan? Membuat soal terkait apa? Literasi sains. Oh, bagus sekali, literasi sains ya. Nah, soal literasi sains itu kalian tahu ada berapa indikator? Indikator, satu aspeknya. Aspek
lelah sepertinya ya. Perjuangan yang panjang, ada yang hanya 1 kali bimbingan udah langsung di ACC, ada juga yang sampai 6 kali bimbingan belum di ACC. Mudah-mudahan tetap bersabar karena ini merupakan simulasi ya, simulasi kalian nanti saat mengerjakan skripsi ya. Jadi nanti saat mengerjakan skripsi kalian tahu bahwa kalian harus mandiri dalam mengerjakan skripsi. Ya enggak? Iya. Jangan sampai disuapin, wah udah jadwal perkuliahan. Kalau perkuliahan biasa kan ada jadwalnya masing-masing ya. Tapi kalau project itu harus kalian yang siapkan sendiri. Oke, itu motivasinya ya. Nah, benar-benar termotivasi. Apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Ini dia. Kita hari ini akan mengevaluasi setiap soal yang dikembangkan berdasarkan subindikator literasi sains. Jadi soal yang kalian sudah kembangkan dievaluasi bagus atau tidaknya dan kemampuan kalian menjelaskan itu sangat dibutuhkan. Kemudian mengevaluasi hasil pekerjaan orang lain terkait soal literasi sains yang dikembangkan. Tentunya selain kalian mengevaluasi soal kalian sendiri, kalian juga mengevaluasi soal punya orang lain. Kadang-kadang kita tuh bisa menilai punya orang lain tapi tidak bisa menilai diri sendiri. Betul. Tapi ini kita coba belajar untuk menilai soal kita sendiri dan menilai prediksi soal punya orang lain. Oke. Nah, evaluasi lagi terkait apa yang sudah kalian lakukan. Di sini ada 3 indikator ya. Explaining phenomena scientific theory, evaluating understanding scientific theory, interpreting data and evidence scientific theory. Ya, ini merupakan sumber dari OECD 2019 halaman 104 dan 105. Saya sudah selalu mensosialisasikan terkait OECD yang langsung dari Indonesia. Nah, ini nanti kita akan membahas masing-masing subindikatornya sendiri-sendiri. Kalian pasti sudah menguasai subindikator dari soal yang kalian sudah buat, ya kan? Oleh karena itu nanti giliran kalian menjelaskan subindikator tersebut kepada temannya yang terdekat. Ya. Oke. Nah, kali ini kita akan belajar tentang mengevaluasi soal yang sudah dibuat menggunakan model pembelajaran to stay. Ya, apa itu? Itu merupakan model pembelajaran cooperative learning. Jadi pembelajaran kooperatif di mana yang dua kalian nanti akan diminta untuk buat kelompok, ya. Kelompok sudah ada kan ya? Sudah. Kelompok. Nah, kelompok itu nanti akan terbagi 2. Yang satu jalan-jalan, bukan jalan-jalan keluar, tapi jalan-jalannya di ruangan kelas ini saja. Untuk apa tujuannya? Untuk mencari informasi dari etalase yang sudah ditempel di sini. Ya. Etalase apa ini? Etalase soal-soal yang kalian buat. Nah, 2 orang yang jalan-jalan itu nanti bertujuannya apa? Tujuannya itu untuk memperdalam apa yang ingin dia ketahui, subindikator yang ingin dia perdalam. Ya. Kemudian yang dua diam itu nantinya akan menjelaskan yang tadinya dari kelompok lain jalan-jalan. Ya. Jadi ibaratnya yang 2 diam itu jaga stand. Kemudian ada pengunjung datang untuk menjelaskan terkait apa yang ingin ditanyakan. Bisa tuh kalian latihan ya, Bapak Ibu silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya. Boleh kayak gitu. Nah, yang jalan-jalan bertujuan untuk mencari tahu apa yang ingin diperdalam, subindikator yang ingin diperdalam. Ya. Jadi masing-masing kelompok membawa bekal hidup masing-masing. 2 subindikator yang ingin ditanyakan ke kelompok lain. Oke, paham ya? Itu model pembelajaran kita hari ini. Dan berikutnya, grup yang sudah dibuat silakan berkumpul di lapaknya masing-masing. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2,
3, 4, 5, dan 6. Silakan. Tujuannya apa sekarang? Jelaskan apa yang menyebabkan soal yang Anda buat di masing-masing subindikator itu sesuai dengan indikator yang diajukan. Ya. Jadi setiap kelompok, setiap masing-masing kelompok ini ada tugas. Tugasnya itu punya 2 subindikator yang jadi andalan. 2 subindikator yang jadi andalan. Ya. Nah, 2 subindikator itu kalian jalan-jalan ke kelompok yang lain untuk bisa bertanya-tanya. Kalian subindikator yang ini gimana sih soalnya? Kalian subindikator yang ini gimana sih soalnya? Gitu. Nanti dijelaskan. Wah, kenapa kayak gitu? Kenapa kayak gitu? Ya, paham tugasnya? Nah, masing-masing kelompok membawa 2 subindikator untuk ditanyakan. Jadi ini kelompok Ipin, Dewi, Feby, Rema, Feby, dan Rima. Nah, nanti 2 tinggal, 3 jalan-jalan untuk berkeliling. Ya. Begitu juga dengan yang lain. Nah, yang 2 tinggal untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang lain. Ya. Ada yang mau ditanya? Cukup jelas? Luar biasa. Luar biasa. Baik, kita mulai. Silakan. Jalan-jalan. Kayaknya yang jalan-jalan itu cukup nanya 1 subindikator. Nanti yang stay itu nanya 1 subindikator lagi. Atau bebas terserah kalian. Pokoknya 2 subindikator ya. Waktunya 15 menit. Datanya yang pertama kita pakai sumber 1 itu dari tayangan YouTube di akun Trans TV, terus yang kedua ada dari jurnal itu kan cenderungnya media jurnal. Jadi yang ini tuh wawancara. Katanya apa? Dari kelompok apa tadi? Kelompok 3. Dengan materi bangunan senyawa yang campuran ini pertanyaan terkait indikator membedakan pertanyaan yang mungkin untuk disampaikan secara ilmiah.
indikator nomor 2 yang evaluasi dan pertanyaan ya. Iya. Tapi si indikatornya membedakan pertanyaan yang itu secara ilmiah. Siapa yang kira-kira yang bisa menjelaskan dari tadi kan pemahaman udah betul-betul mendarah daging ya. Baik indikator yang pertama menjelaskan fenomena ilmiah, indikator kedua penyelesaian dan evaluasi saintifik sendiri, dan indikator yang ketiga interpreting data and evidence scientifically, ya kan? Nah kira-kira siapa yang bisa menjelaskan untuk indikator yang pertama menjelaskan saintifik?
disuruh disertakan? Itu Jadi menjelaskan sebagai indikator ini. yang menjelaskan fenomena secara ilmiah dalam mengaplikasikan Boleh sesuatu berdiri? masyarakat. Ah. Jadi di sini menjelaskan fenomena ilmiah dalam mengaplikasikan sesuatu masyarakat itu contohnya pada penerapan icebox yang terdapat es batu yang dapat menjaga kebekuan pada es krim, di mana tersebut dikatakan terdapat fenomena ilmiah karena di situ terdapat proses mencairnya es batu, kemudian sedangkan es krim tersebut tetap membeku. Nah, es batu itu sendiri terdapat fenomena yang contohnya fenomena peleburan dari padat menjadi cair gitu, Bapak. Oke, baik. Itu yang terjadi di masyarakat ya. Ya. Dan yang terjadi di masyarakat itu bisa dijelaskan secara Iya. Oke, bagus ya, Bi. Terima kasih. Oke, yang kedua terkait indikator pendesain dan evaluasi saintifik empiri. Siapa yang bisa menjelaskan soal yang terkait indikator tersebut? Mendesain dan mengevaluasi saintifik empiri. Siapa yang bisa menjelaskan indikator tersebut? Ada indikator yang mana aja? Ayo. Ya, nah silakan. Dari tadi. Prima mau menjelaskan indikator. Yang indikator menganalisis rumusan masalah yang dapat yang membedakan pertanyaan yang mungkin untuk diselidiki secara ilmiah. Ya. Saya tadi dari beberapa saya stay di kelompok-kelompok teman-teman itu ada kesamaan di mana teman-teman itu membuat soal tersebut itu membahas sesuatu yang ilmiah yang sedang dibincangkan. Kemudian persoalannya yang ditanyakan ialah siswa disuruh untuk membedakan mana pertanyaan yang ilmiah dan mana yang bukan ilmiah, atau pertanyaan bisa diselidiki secara ilmiah atau yang tidak bisa diselidiki secara ilmiah. Jadi di soal itu terdapat mungkin ada 5 soal, Bapak. 2 soal yang tidak dapat diselidiki secara ilmiah dan 3 soal yang dapat diselidiki secara ilmiah. Di mana nanti siswa disuruh untuk memilih mana yang dapat diselidiki secara ilmiah, dan siswa tersebut juga memberikan alasan mengapa soal tersebut dapat diselidiki secara ilmiah. Dan dari saya straight ke teman-teman hampir semuanya juga konsepnya sama, Bapak. Makanya kita bisa di ACC. Oke, bagus. Jadi pertanyaan secara ilmiah itu intinya ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan wacana permasalahan ya. Jadi yang perlu kalian tahu di indikator yang kedua, mendesain dan evaluasi saintifik empiri itu ya, kita ada suatu penelitian, soalnya itu diminta untuk mendesain, misalnya, atau soalnya itu diminta untuk mengevaluasi saintifik empiri, menelitikan saja. Yang tadi distinguishing question, jadi membedakan pertanyaan yang bisa diselidiki secara ilmiah itu artinya sudah ada penyelidikan ilmiahnya. Akhirnya di situ muncul pertanyaan-pertanyaan yang bisa diselidiki secara ilmiah. Ya, sehingga di situ lebih ke arah mengevaluasi pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau yang tadi dijelaskan fenomena itu lebih ke arah observasi. Ada observasi melihat fenomena masalah ini. Fenomenanya itu bisa terkait alam, bisa juga terkait teknologi ya. Alam atau teknologi, observasi. Jadi soal-soalnya itu harus memperlihatkan sesuatu yang bisa diobservasi dan dijelaskan oleh kita, oleh siswa. Nah, yang kedua itu lebih ke arah setelah diobservasi langsung dilakukan suatu penelitian. Oke, berikutnya nanti soal-soal yang sudah kalian buat itu kalian rapikan kembali dalam kolom-kolom yang sudah kita lakukan ya. Jadi berikan nanti rubrik dan indikator soalnya masing-masing. Jadi bimbingan masih dilakukan khususnya terkait indikator soal dan juga rubriknya. Ya, silakan kalian menjadwalkan kapan pertemuan untuk bisa bimbingan indikator soal dan juga rubriknya masing-masing. Oke.
kita cukupkan perkuliahan kita kali ini ya. Makasih banyak semuanya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.